Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Anda dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, inilah TVR 17 edisi Kamis 18 Agustus 2022. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini dalam rangka upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal DPR RI mengingatkan ASN yang ada di lingkungan kesekjenan untuk terus meningkatkan etos kerja dalam rangka merefleksikan 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal DPR RI mengingatkan ASN yang ada di lingkungan kesekjenan untuk terus meningkatkan etos kerja dalam rangka merefleksikan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Setelah 2 tahun melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Indonesia secara virtual, pada tahun 2022, Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Sekretariat Jenderal MPR RI dan DPD RI melaksanakan upacara secara fisik dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai Inspektur Upacara. Ditemui usai upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, upacara Hari Kemerdekaan Indonesia jangan hanya dianggap sebagai rutinitas tahunan belaka, tetapi juga sebagai refleksi diri untuk merenungkan kontribusi apa yang sudah dilakukan untuk negara. As usual gitu ya. Jadi negara sudah memfasilitasi pada ASN untuk bisa berkarya sungguh-sungguh. Ruang itu dimanfaatkan untuk berkarya. Kan tentu tantangannya berbeda. Kalau kita nyebut istilah dulu berjuang, ada namanya pahlawan. Kalau sekarang kan tentu maknanya berbeda. Kita harus memaknai karya-karya kita untuk bangsa, untuk negara. Salah satunya ya tentu kita harus meningkatkan etos kerja kita, meningkatkan kompetensi kita, supaya apa yang kita lakukan pada bangsa, pada negara itu ada maknanya, sekecil apapun ada maknanya. Jadi itu yang tentu menjadi refleksi dari setiap 17-an bahwa setelah 77 tahun kita merdeka, harus ada keyakinan kita harus bagian dari perubahan, bagian yang merubah situasi. Indra menegaskan negara telah memfasilitasi ASN untuk berkarya. Oleh karena itu, ASN harus senantiasa meningkatkan etos kerja demi kepentingan bangsa dan negara. ASN generasi X dan milenial juga harus bersinergi dan berkolaborasi. Ken dan Halim, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dengan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Jaroslav Klebo, membahas berbagai masalah penting. Salah satunya ini adalah kerjasama antar universitas dalam pengembangan benih gandum di daerah tropis. Pertemuan Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI dengan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Jaroslav Klebo, membahas berbagai masalah penting yang menjadi fokus kerjasama antara dua negara. Salah satunya kerjasama antar universitas dalam pengembangan benih gandum di daerah tropis. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, kerjasama bilateral lintas universitas antara Universitas Andalas dan Universitas Slovakia ini sudah melakukan MOU terkait tropical wheat seed. Kerjasama tersebut direalisasikan di beberapa kawasan di Indonesia. Menurut Putu, kerjasama tersebut perlu didorong dan ditindaklanjuti untuk kemudian menghasilkan komersialisasi gandum, mengingat kebutuhan gandum di Indonesia juga meningkat setiap tahunnya. Putu menilai perlu ada studi lanjut untuk menghasilkan kualitas gandum yang baik untuk wilayah tropis seperti Indonesia. Ekspertis di Slovakia, mereka memiliki pemahaman tentang bercocok tanam gandum. Nah, itu sudah ditransfer knowledge-nya melalui Universitas Andalas kerjasama dengan Universitas Slovakia. Tentu kita akan mendorong bagaimana ini tidak hanya menjadi benih, tidak hanya ditanam, tapi untuk memeskan ini sehingga kita bisa memproduksi gandum. Dengan memang harus kita melihat kondisi lahan dan wilayah dan climate, karena memang kan tidak mudah untuk, kalau kita kan lebih banyak padi ya, jadi beras. Putu berharap dengan adanya hubungan kerjasama dengan ahli teknologi baru tentang rekayasa pertanian di Slovakia, Indonesia menjadi lebih maju dan tentunya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Pertemuan tersebut juga membahas masalah terkait keamanan pangan, energi terbarukan, peran media dalam pembangunan demokrasi, dan juga pariwisata. Dari Senayan, Raihan dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menetapkan Kurniasih Mufidayati menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang baru menggantikan Ansori Siregar. Kurniasih berharap bisa melanjutkan kinerja dan juga kepemimpinan seperti memperhatikan peningkatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Memasuki masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, terjadi pergantian Wakil Ketua di Komisi 9 DPR RI. Pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Muhaimin Iskandar membacakan surat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terkait pergantian pimpinan Komisi 9 DPR RI dari unsur fraksi PKS. Muhaimin menetapkan Kurniasih Mufidayati menjadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang baru, menggantikan Ansori Siregar. Saudari Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati MSI, nomor anggota A425. Dengan tata tertib yang sudah saya bacakan tadi, maka apakah penggantian tersebut bisa disetujui? Atas nama pribadi dan pimpinan Dewan, terutama saya mengucapkan selamat kepada Saudari Dr. Hajah Kurniasih Mufidayati MSI yang telah dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi 9. Pasca ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI yang baru, Kurniasih Mufidayati berharap bisa melanjutkan kinerja dan kepemimpinan rekan sefraksinya, seperti memperhatikan peningkatan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, pemenuhan dan pemerataan target vaksin booster, dan kebijakan satu tarif BPJS Kesehatan. Masa transisi dari pandemi ini masih banyak PR yang harus diselesaikan, masalah vaksin, ya booster yang harus dikejar targetnya, kemudian juga vaksin mandiri dari karya anak bangsa yang harus kita juga dorong terus ya. Kemudian juga kesiapan Fasiankes untuk lebih baik lagi meningkatkan pelayanannya dan juga menuju satu tarif BPJS Kesehatan ini juga PR yang besar yang tentu saja kita berharap tidak menambah beban untuk rakyat Indonesia. Vinita dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengingatkan pemerintah harus menggunakan APBN di tahun 2023 berdasarkan skala prioritas agar daya beli masyarakat terjaga dan juga perekonomian nasional ini terus bertumbuh. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo ini memaparkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini diperkirakan sebesar 5,3%. Pemerintah berkomitmen akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, DPR menuntut APBN 2023 bisa menjaga daya beli dan juga melindungi masyarakat, di mana pemulihan ekonomi masih berlangsung hingga tahun 2023 mendatang. Pemirsa, berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen selengkapnya. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dan dua bauran kebijakan ini ternyata memberikan dampak yang cukup baik sehingga kinerja ekonomi kita itu masih dalam sebuah tahapan growth-nya masih dalam kisaran 5%, kemudian inflasi yang menjadi ketakutan itu termanage dan terkendali. Konsumsi kita masih memberikan penguatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya kita lihat sekarang, masyarakat masih aktivitas ekonominya masih bergairah, UMKM kita ditopang oleh KUR dan sebagainya masih tetap berjalan. BI melakukan upaya yang juga cukup memberikan penguatan, yaitu sektor bisnis yang dengan tidak menaikkan 70 rate. Walaupun memang dari sisi beberapa kondisi Indonesia masih jauh lah ya, tapi memang beberapa indikator itu harus menjadi warning bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi di negara kita. Dan sekarang inflasi bahan pangan yang harus di warning betul pemerintah, harga cabai, minyak goreng, kemudian telur dan sebagainya ini menjadi satu yang akan menurunkan daya beli masyarakat ya. Dan kalau daya beli masyarakat turun, ini tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bisa mengelola sistem keuangannya dengan memberikan skala prioritas, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan daya beli, bisa menggait investasi lebih tinggi supaya industrinya bisa berputar dan terbuka lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, mendapatkan pendapatan, mendapatkan upah, ya disitulah mereka bisa membelanjakan uangnya dan meningkatkan daya beli. Itu bagaimana government spending itu harus benar-benar tepat gitu. Kita tidak hambur-hambur ya. Kemudian bisa menjaga utang kita juga jangan over. Selain untuk pembangunan sosial, infrastruktur dasar ya. Dan tentu yang harus paling penting menurut saya bagaimana bisa menjadi return, bisa menjadi putaran yang ini meningkatkan stimulus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi nasional. Kalau harga komoditas ini akan menjadi sebuah windfall yang selalu menjadi penopang APBN kita dari sisi penerimaan maupun devisa hasil ekspor. Kemudian ini juga memberikan kekuatan kepada cadangan likuiditas kita bagi swasta untuk terus menggerakkan roda ekonominya. Ya kan? Penerimaan PNBP kita membaik, penerimaan pajak kita juga membaik. Dan ini juga memberikan penguatan secara makro. Nah, kita lihat sisi penerimaannya. Kalau sisi penerimaannya kita tidak mempunyai kekhawatiran, tentu kita akan bicara tentang sisi belanja. Ketika kita bicara sisi belanja, inilah sebenarnya pemerintah harus melakukan sebuah upaya alokasi yang sangat hati-hati. Di satu sisi pajak digenjot, tetapi di satu sisi kami berharap pemerintah juga dapat menggenjot terkait masalah daya belinya. Karena kalau tidak, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan berjalan. Pun belanja pemerintah, khususnya pemerintah daerah terkait modal juga dijalankan. Di satu sisi, pemerintah juga menjalankan
kegiatan-kegiatan seperti BLT atau bantuan sosial, atau dengan adanya pembelanjaan ini kan pengusaha-pengusaha daerah juga bertumbuh begitu loh. Nah, kalau ini bertumbuh berarti secara tidak langsung akan menambah daya beli masyarakat seperti itu. Nah, kalau ini akan menambah daya beli masyarakat, pertumbuhan juga jalan, di satu sisi untuk defisit juga terkurangi seperti itu. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI akan kembali menggelar event tahunan, yaitu Parlemen Remaja yang akan dilaksanakan secara tatap muka. Informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali lagi di TVR 17 bersama dengan saya Suki Abdul. Pemirsa, Parlemen Remaja merupakan wadah pembelajaran politik bagi generasi muda, ini khususnya tingkat SMA dan juga sederajat dari seluruh penjuru di wilayah tanah air. Di tahun ini, pemirsa, 2022, Parlemen Remaja akan digelar secara tatap muka setelah 2 tahun berturut-turut diselenggarakan secara daring akibat pandemi COVID-19. Berikut ini laporan lengkap dari rekan kami Alfat Rizky dengan Kepala Bagian Humas Sekjen DPR RI. Selengkapnya. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki program yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, yaitu adalah Parlemen Remaja. Di mana Parlemen Remaja pada tahun 2022 ini mengusung tema dengan generasi sadar privasi, dataku tanggung jawabku. Baik pemirsa, pasti Anda belum tahu apa itu terkait dengan Parlemen Remaja. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Minarni, selaku Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik Ibu Minarni, seperti apa sih Bu Parlemen Remaja khususnya di tahun 2022 ini akan dilaksanakan Ibu? Baik, kegiatan Parlemen Remaja adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI yang ditujukan kepada generasi muda, yaitu pelajar SMA, SMK, MA atau yang sederajat. Kegiatannya adalah untuk mengenalkan prinsip-prinsip demokrasi kepada generasi muda, yaitu terutama pengenalan demokrasi, pengenalan keparlemenan, dan lebih tepat lagi adalah pengenalan bagaimana tugas fungsi DPR, bagaimana anggota DPR menjalankan tugas fungsinya di DPR.
Berarti nanti para remaja di Indonesia ini berarti akan mengikuti kegiatan seperti layaknya anggota DPR, Ibu ya? Betul sekali. Jadi kita akan mengenalkan kegiatan keparlemenan ini kepada generasi muda selama 5 hari. Dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi mereka secara tidak sadar mengenal kegiatan keparlemenan dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Yaitu kegiatan-kegiatan yang secara umum dilaksanakan oleh semua anggota DPR. Baik Bu, terkait dengan waktu seleksinya Bu, itu kapan sih masyarakat Indonesia ini bisa mendaftarkan dan juga kapan Bu pelaksanaannya Ibu? Baik, proses seleksi sudah berlangsung ya dari tanggal 19 Juli sampai dengan 19 Agustus. Jadi 19 Agustus adalah hari terakhir kalian untuk mendaftar. Bu, untuk para peserta atau masyarakat yang berniat untuk mendaftar, kira-kira apa saja Bu yang perlu disiapkan Bu untuk mengikuti program yang sangat menarik ini yaitu Parlemen Remaja Bu? Ya, persyaratannya sangat mudah sekali ya. Persyaratan ini dengan mudah akan disiapkan oleh semua peserta untuk mendaftar. Pertama, mereka tentu mengisi CV, membuat akun di website DPR RI, melampirkan CV, dan juga membuat esai yang terkait dengan tema yang disebutkan tadi, juga membuat video yang kita challenge untuk menyampaikan apa yang akan dilakukan oleh peserta ini apabila dia dikasih kesempatan menjadi anggota DPR. Baik Ibu, nah untuk harapannya Bu, nanti setelah misalkan mereka setelah mengikuti Parlemen Remaja ini, itu harapannya output yang didapat dari para peserta ini apa sih Bu? Baik, setelah mengikuti kegiatan Parlemen Remaja ini, tentu saja kita berharap generasi muda memahami bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan di negara kita, terutama di DPR. Dan selanjutnya kita juga berharap generasi muda untuk sadar mengenai politik. Karena kita tahu generasi muda banyak yang tidak memahami bagaimana politik itu dijalankan. Salah satunya ada di DPR dan mereka kita harapkan juga menjadi duta parlemen. Duta parlemen maksudnya adalah dapat menginformasikan kepada teman-temannya dan lingkungannya bagaimana parlemen itu sebenarnya. Baik Bu, terakhir dari saya Bu, kira-kira apa saja nih Bu yang bisa disampaikan kepada para remaja yang ada di Indonesia untuk bisa mengikuti Parlemen Remaja tahun ini Bu? Oke, kepada generasi muda, siapkan diri kalian untuk mengikuti kegiatan Parlemen Remaja, menjadi salah satu dari peserta Parlemen Remaja tahun 2022. Kegiatan ini hanya bisa kalian ikuti satu kali dalam hidupmu dan ambillah kesempatan ini untuk kegiatan ini di tahun ini. Dan mengingat pendaftaran sudah hampir ditutup, silakan segera siapkan diri kalian untuk mendaftar di kegiatan Parlemen Remaja tahun 2022. Baik, terima kasih Ibu Minarni. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museum Sekretariat Jenderal DPR RI, Ibu Minarni. Jangan lupa daftarkan diri kalian untuk bisa mengikuti program Parlemen Remaja tahun 2022. Sekian dan kembali ke studio. Ya pemirsa, besok ini merupakan hari terakhir nih buat pendaftaran Parlemen Remaja. Jadi bagi pemirsa siswa SMA sederajat yang ingin mendaftarkan Parlemen Remaja, silakan kunjungi situs parlemenremaja.dpr.go.id. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Kembali lagi di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan rekan kami, Fitian Aunilah. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Nah, yang pertama adalah Komisi 2 DPR meminta Bawaslu diskualifikasi parpol pencatut nama penyelenggara pemilu. Nah, di sini bisa kita lihat ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yakni Junimat Girsang meminta Bawaslu melakukan investigasi dan upaya hukum atas temuan pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK 275 orang anggotanya oleh sejumlah parpol dalam masa pendaftaran peserta pemilu. Menurut Junimat, langkah tersebut perlu ditempuh karena aksi pencatutan diduga dilakukan dengan sengaja, sehingga pihak yang menjadi pelakunya dapat dipidanakan secara sendiri maupun bersama-sama. Nah, ia juga meminta Bawaslu mendalami motif yang memalukan tersebut dan memproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Junimat menjelaskan nantinya hasil pendalaman motif tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan sanksi tegas berupa diskualifikasi parpol maupun pemecatan terhadap oknum penyelenggara. Parpol yang mencatut NIK anggota penyelenggara pemilu seharusnya dapat didiskualifikasi setelah berkoordinasi dengan KPU. Junimat mendesak Bawaslu mengikuti aturan dan segera membuat regulasi khusus yang dapat menutup peluang maupun celah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti aksi pencatutan maupun sejenisnya. Nah, sebelumnya Bawaslu menyebutkan sebanyak 275 penyelenggara pemilu dicatut namanya menjadi anggota atau pengurus partai politik di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Nah, selanjutnya yang juga menjadi sorotan di media online hari ini adalah Komisi 4 DPR mengapresiasi capaian pemerintah raih penghargaan swasembada beras. Nah, di sini ada Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini mengapresiasi pencapaian pemerintah yang berhasil memperoleh penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute atau IRRI beberapa waktu lalu. Anggia menilai pencapaian ini bisa menjadi potensi untuk Indonesia semakin tangguh menghadapi krisis pangan global. Nah, meski prestasi ini menjadi kebanggaan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, Anggia ingin swasembada tidak berhenti hanya pada beras saja. Akan tetapi swasembada pangan juga harus diperluas, mulai dari sorghum, jagung hingga umbi-umbian yang menjadi pangan lokal andalan bagi sejumlah daerah di Indonesia. Nah, kedepannya Anggia berharap pemerintah pusat hingga daerah berupaya mendukung peningkatan produktivitas pertanian Indonesia sehingga Indonesia mampu menghadapi krisis pangan global sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan. Nah, sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima langsung penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRRI kepada pemerintah Republik Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, penghargaan ini diterima Indonesia karena mampu membuktikan ketahanan pangan di sektor beras tanpa melakukan impor selama 3 tahun berturut-turut. Nah, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 2 DPR yang meminta Bawaslu diskualifikasi parpol pencatut nama penyelenggara pemilu, juga Komisi 4 DPR yang mengapresiasi capaian pemerintah raih penghargaan swasembada beras. Nah, kembali ke rekan Uki. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Betul terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Suki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAK